selaku manusia, aku ciptakan kalian laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Yang terbaik di sisi Allah adalah bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya pangkat. Kalau sudah ada di masjid, semua perbedaan itu hilang. Yang ada adalah tujuan kita, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sama-sama kita ruku, sama-sama kita sujud. Apapun organisasi pelunggu, mau NU silahkan, mau NW please deh, mau Muhammadiyah silahkan. Yang penting jaga persatuan dan kesatuan. Kalau memang Nabi melarang orang sholat, menamatkan sholat, kenapa Masjid Nabawi ini jutaan manusia 24 jam tidak pernah berhenti? Di dalam kitab tidak ada sholat yang ditamatkan. Denara dengan namatang sembahyang di dalam kitab. Tetapi banyak orang yang belajar tarekat tiba-tiba berhenti sholat. Tarekat apa yang pelunggu pelajari? Tarekat Qadariyah. Saya bukakan tarekat Qadariyah mengenai sholat. Siapa pendiri tarekat Qadariyah? Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam bab sholat tidak ada sepotong kalimat yang menganjurkan orang belajar tarekat Qadariyah menamatkan sholat. Innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Wa qala aidan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita ditakdirkan berjumpa oleh Allah dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di mana peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang Sultanul Aulia, pendiri tarekat Qadariyah, di dalam kitabnya Al-Gunyah, Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf Ra, yang kedua adalah huruf Jim, dan yang ketiga adalah huruf Ba. Apa makna huruf Ra pada kata Rajab? Ra itu kata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani artinya rahmat Allah, rahmatullah. Yang kedua judullah, kemurahan Allah. Dan yang ketiga birullah, kebaikan Allah. Ini yang Allah berikan kita di dalam bulan Rajab. Lalu bagaimana pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Rajab itu sendiri? Beliau dalam hadisnya mengatakan, Rajab adalah bulannya Allah, Sa'ban adalah bulanku, kata beliau, dan Ramadan adalah bulan umatku. Lalu kemudian beliau juga mengatakan, Rajab adalah bulan menanam, Sa'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen. Ini yang harus kita ingat pada malam ini. Yang pertama adalah dari kata Rajab, itu rahmatullah. Jadi di bulan Rajab ini Allah memberikan rahmatnya begitu besar, dan Rajab ini adalah bulannya Allah. Maka bagaimana cara kita mengakses rahmat Allah di bulan Rajab ini? Allah memberikan jawaban yang tegas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Jadi Allah menumpahkan rahmat. Salah satu yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj. Rasul diperlihatkan oleh Allah sebuah kolam. Kolam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, airnya manis melebihi madu, kemudian dinginnya melebihi es, kemudian harumnya melebihi kasturi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, "Ya Jibril, seumur-umur aku merasakan air yang begini nikmat. Tidak pernah aku saksikan di dunia ini, di bumi tidak pernah aku saksikan air yang seperti ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini kolam buat siapa? Ini kolam untuk siapa? Saya epen telaga ini ya Jibril." Maka Jibril menjawab, "Ini kolam disediakan buat umatmu yang bersolawat di bulan Rajab." Pelunggu sudah bersolawat di bulan Rajab? Tadi begitu kita datang, alunan dan lantunan solawat. Mudah-mudahan dengan asbab solawat, karena kita memuliakan bulan Rajab, kita juga dimuliakan oleh Allah dan akan diberikan telaga itu kelak oleh Allah. Dan Nabi menyebutkan di dalam kitab Tangkihul Qaul, Syarah Lubabul Hadis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan seorang umatnya yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang bersalawat 1 kali untukku, maka Allah bersalawat 10 kali untuknya. Dan barang siapa bersalawat untukku 10 kali, maka Allah bersalawat 100 kali untuknya. Dan barang siapa yang bersalawat 100 kali untukku, maka Allah bersalawat kepada orang itu 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat untukku 1000 kali, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka Jahannam. Pelunggu mampu bersalawat 1000 kali? Ambil saja salawat malaikat Jibril yang pendek. Apa salawat malaikat Jibril yang pendek? Sallallahu ala Muhammad. Semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain,
siapa orang berselawat 1000 kali untukku, belum dia diwafatkan oleh Allah di saat sakratul maut, belum dicabut nyawanya oleh Allah, sebelum diperlihatkan surga oleh Allah pada dia. Maka di bulan Rajab, baginda Rasulullah SAW menekankan kepada kita, karena bulannya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka salawat itulah yang menjadi benteng kita, dan dengan asbab salawat itulah kita kelak akan mendapatkan syafaat kepada dari baginda Rasulullah SAW. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Lalu yang kedua, pada huruf jim itu judullah, Allah memberikan kemurahan. Makanya Rasulullah SAW menyebut bulan Rajab ini adalah bulan peka. Malaikat Jibril bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau katakan ini bulan peka? Bulan peka itu apa? Maka Rasul menjawab, bulan bisu. Lalu Jibril lagi penasaran, kenapa engkau katakan ini bulan Rajab, bulan bisu? Maka Rasulullah menjawab, karena di bulan Rajab seluruh aib umatku ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu, di bulan Rajab ini, di mana orang-orang yang bersalah dari umat Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah penutupan aib. Maka yang diterima, kata baginda Rasulullah SAW, makanya tidak heran beliau mengatakan ini bulan peka, bulan bisu, di mana kesalahan umatku ditutup, lalu kebaikan-kebaikan umatku diangkat oleh Allah. Karena apa? Dengan keagungan dan kemuliaan bulan Rajab itulah yang tersimpun pada huruf jim, kemurahan Allah membebaskan kita dari dosa dan noda. Kemudian yang ketiga, pada huruf ba, birullah, Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan Rajab. Kebaikan apa yang diberikan oleh Allah di bulan Rajab? Yang pertama, dilipat gandakan amal-amal kita oleh Allah. Yang kedua, diijabah doa-doa kita oleh Allah. Dan yang ketiga, para malaikat-malaikat Allah hadir ketika ada orang di dalam masjid memuliakan bulan Rajab dengan berzikir, dengan berselawat, dengan membaca Al-Quran. Maka seluruh malaikat-malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampuni orang-orang yang berada di dalam masjid. Bukan itu saja Bapak Ibu, ketika pelungguh di dalam masjid mendengarkan ilmu, maka ikan-ikan di lautan juga memohonkan kita ampun. Pira luwe empat le laut. Pelungguh bisa hitung laut ikan itu? Pelungguh bisa hitung ibu-ibu? Kita tidak tahu berapa jumlah ikan. Tapi Nabi mengatakan setiap orang yang hadir dalam majelis ilmu, baik itu di masjid, di musola, di lapangan, di mana disebut ayat-ayat Allah di tempat itu, di mana ada ilmu di situ, maka seluruh ikan-ikan di lautan juga ikut memohonkan kita ampun kepada Allah. Ini keistimewaan orang yang hadir dalam satu majelis. Kemudian tidak itu saja, kata Rasulullah SAW, semut-semut yang ada di lubangnya itu, dia ikut juga memohonkan kita ampun. Makanya hebat orang yang menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat beliau Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ibnu Mas'ud, jikalau engkau membaca Al-Quran pagi-pagi, walaupun itu satu ayat, kemudian kau amalkan kepada orang lain, maka lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Dan baca Quran lema. Terus debada batur isin Quran ini. Ini penjelasannya. Misal baca sida alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai di situ sudah baca. Kemudian sudah terangkan maknanya kepada orang lain. Pagi-pagi sudah jelaskan itu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Pertanyaannya, pelungguh pernah sholat sunat 100 rakaat? Jangankan 100 rakaat, kita tarawih saja banyak orang yang meninggalkan imam. Betul? Malam pertama masjid ini penuh apa tidak? Malam kedua penuh apa tidak? Tapi begitu malam ke-10 ke atas,
sapnya cuma 3 sap. Ada Saprullah, ada Sapri, ada siapa lagi? Saprudin. 3 sap, kemana mereka? Ibu-ibu sudah sibuk mikirin jajak keciput. Ibu-ibu sudah sibuk mikirin jajak kepek. Ada juga sebagian pergi ke mall, pergi ke supermarket. Padahal di akhir Ramadan itulah Allah memberikan yang namanya Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Dulu ketika baginda Rasulullah SAW bermohon kepada Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyamai ibadah Sam'un al-Ghazi. Kalau orang barat menyebutnya dulu Samson and Delilah. Kalau orang Indonesia menyebutnya Samson Betawi, si Bunyamin S. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, berikan aku kekuatan supaya aku mampu seperti Sam'un al-Ghazi. Maka Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itu asbabun nuzul daripada ayat itu, karena permintaan Rasulullah untuk diberikan kekuatan supaya bisa mengimbangi kekuatan Sam'un al-Ghazi. Maka ada satu malam Bapak Ibu di bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Siapa orang yang bangun malam itu beribadah, maka sama halnya dia beribadah 83 tahun. Berapa Bu? 83 tahun. Ini keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu kita kembali kepada yang tadi Bapak Ibu. Orang yang hadir dalam satu majelis, satu ayat saja diamalkan, maka lebih baik daripada 100 rakaat. Lagi-lagi Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, jikalau engkau pagi-pagi wahai sahabatku mengamalkan satu bab dari ilmu yang pernah engkau pelajari, kemudian kau ajarkan kepada orang itu, dia paham atau tidak, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Dan duduknya pelunggu di dalam majelis ilmu itu 1 jam, sama halnya pelunggu beribadah 60 tahun. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, barang siapa yang duduk dalam majelis ilmu seperti kita ini, maka sama halnya dia telah memberikan 1000 ekor kuda untuk dipakai berperang. Ada enggak di kampung ini punya 1000 ekor kuda? Arak dengan berjaran 1000 lete darah. Maka duduknya pelungguh di dalam masjid, kemudian mendengarkan ilmu, sama halnya pelungguh berjuang memberikan 1000 ekor kuda untuk dipakai berjuang di jalan Allah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke tempat majelis ilmu, maka itu adalah dia adalah pejuang di jalan Allah. Sama pelungguh dengan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang mengangkat senjata, yang sedang meledakkan bom, yang sedang meledakkan granat, tapi pelungguh duduk dalam satu majelis, maka Nabi mengatakan kau adalah pejuang-pejuang di jalan Allah. Hatta yarji, sampai pelungguh pulang ke tempat rumah-rumah masing-masing. Kalau Allah takdirkan kita meninggal dunia di jalan, kemudian kita pulang menuntut ilmu, maka mati kita dihukum mati syahid, bukan mati kesyahid, tapi mati syahid. Jelas? Jelas? Oke, kita lanjut kepada masalah Isra dan Mi'raj. Sebelum kita kupas ayat itu, apa latar belakang Isra dan Mi'raj? Ini yang penting kita pelajari. Satu ketika bumi dan langit ini pernah berkelahi. Ternyata bukan saja manusia yang berkelahi, ternyata bukan saja manusia yang berdebat. Dulu langit dan bumi ini berdebat. Apa kata langit? Wahai bumi, aku lebih istimewa dengan sida. Lalu bumi mengatakan, apa keistimewaanmu langit? Maka langit menjawab, saya ada matahari, saya ada bulan, saya ada bintang, saya ada Merkurius,
galaksi Pluto. Lalu bumi tidak ketinggalan jawaban. Langit, jangan sombong dulu. Aku di bumi ada gunung, ada lautan, ada pemandangan-pemandangan yang indah. Lalu kemudian langit mengatakan, bumi sabar dulu, saya juga punya tempat yang indah, di mana malaikat-malaikat Allah itu tawaf 24 jam. Dari sejak diciptakan malaikat, mereka berzikir, mereka bersujud di tempat itu dan mengelilingi yang namanya Baitul Ma'mur. Maka bumi juga mengatakan, langit, saya juga ada tempat di mana manusia berkerumun. Dia tawaf di situ, jutaan manusia tawaf di tempat itu. Dia adalah Ka'bah. Lalu langit bilang juga, tahan dulu bumi, kami ada makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang namanya malaikat Jibril, yang namanya malaikat Israfil, yang namanya malaikat Israel, yang namanya malaikat Mikail. Maka inilah hamba-hamba Allah yang mulia di langit. Tapi bumi juga mengatakan, langit, jangan congkak kau. Di bumi ada makhluk Allah yang paling mulia. Dengan dia Allah, dengan nurnya Allah menciptakan para malaikat. Dengan nurnya Allah menciptakan langit. Dengan nurnya Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Dia adalah Nur Muhammad. Maka langit tidak bisa menjawab, dan menangislah langit. Lalu apa kata langit? Mengadu kepada Allah. Ini latar belakang kenapa terjadi Isra dan Mi'raj. Maka langit menangis, ya Allah, benar tidak di bumi itu ada nama hambamu yang bernama Ahmad atau Muhammad? Kalau di langit nama Nabi Muhammad itu yang viral itu namanya Ahmad. Kalau di bumi itu namanya Muhammad. Maka dari kata Ahmad itu, alif itu berdirinya manusia sholat, ha itu rukuknya manusia sholat, mim itu adalah sujudnya manusia sholat, dal itu duduknya manusia sholat. Kalau tidak ada Ahmad, tidak ada sholat zuhur, tidak ada sholat asar, nggak ada sholat maghrib, nggak ada sholat isya, nggak ada sholat subuh, dan nggak ada Isra Mi'raj. Tapi karena dengan kata Ahmad itulah kita bisa kumpul untuk melaksanakan seperti ini. Lalu berapa nama beliau? 5. Kalau di dalam kitab Dalailul Khairat namanya 200 nama. Ada namanya Ahmad, ada namanya Muhammad, ada namanya Ahid, ada namanya Wahid, ada namanya Mustafa, ada namanya Yasin, ada namanya Habibillah, dan lain sebagainya. Lihat dalam Al-Quran 5. Yang pertama kita ambil dari surat Al-Isra, namanya Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Kita temukan di ayat itu ada kata Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa tidak langsung mengatakan bi Muhammadin? Di dalam kitab Jalalain oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan kata bi abdi ini diartikan adalah ay Muhammad, ay bi Muhammadin. Itu Muhammad, Nabi Muhammad. Itu nama pertamanya Abdun. Lalu apa arti Abdun itu yang sesungguhnya? Pelunggu ini hamba Allah apa tidak? Hamba Allah apa tidak? Ibu, hamba Allah apa tidak? Kata siapa pelunggu hamba Allah? Kata Allah atau kata diri sendiri? Kata siapa? Lo kok ibu nggak bisa, kan nggak jawab? Pak, kata siapa? Kata kita. Nah, apakah kita diakui hamba oleh Allah? Jadi sama dengan pelunggu. Kenal Presiden Republik Indonesia? Kenal siapa namanya? Tapi Pak Jokowi kenal pelunggu enggak? Nah, itu juga masalahnya. Kita kenal Allah, tetapi apakah Allah betul-betul mengenal pelunggu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba yang di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Kalau kita barangkali ya tetap, karena hamba itu artinya orang yang ngabdi. Ngabdi kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Nah, apakah kita habis pengabdian kita kepada Allah?
maka barangkali jauh kita kalau dikatakan abdun. Tapi dalam konteks ayat ini yang dikatakan abdun adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. Dialah makhluk Allah yang paling sempurna, karena dengan nurnya semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar Allah menjelaskan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan karena nur Muhammad, saya tidak menciptakan langit, saya juga enggak menciptakan malaikat, saya juga enggak menciptakan tumbuh-tumbuhan, daratan dan lautan. Tetapi karena nurnya aku menciptakan apa yang ada di alam semesta. Makanya pangkat tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ada dua. Pangkat pertama disebut dengan maqamam mahmuda, di mana kita temukan kalimat maqamam mahmuda di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra itu sendiri. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Tidak ada lagi hamba Allah selain Nabi Muhammad yang memiliki pangkat tertinggi yang bernama maqamam mahmuda. Lalu pangkat yang kedua adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah melainkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Imam Fahru Razi menafsirkan kata al-alamin, yang pertama adalah alam malaikat, yang kedua adalah alam jin, yang ketiga adalah alam manusia, yang keempat adalah alam hewan, dan yang kelima adalah alam tumbuh-tumbuhan. Maka Nabi Muhammad dikenal oleh seluruh alam. Jelas? Kita coba gali satu ayat saja. Subhanalladzi asra bi abdih. Maha suci Allah. Kata para ulama, kalau ada kalimat tasbih di awal surat maupun di tengah maupun di akhir, ayat itu memiliki makna yang luas, penuh dengan keajaiban dan penuh dengan kegaiban. Makanya setiap orang yang beriman, ketika dia menyaksikan sesuatu di luar akal pikirannya yang disebut dengan alam metafisik, alam yang tidak mampu ditembus oleh pikiran manusia, maka orang beriman mengucapkan kalimat subhanallah. Betul tidak? Dan ketika orang beriman itu ditimpa oleh musibah kematian, ditimpa oleh musibah gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, maka yang keluar dari bibir orang yang beriman adalah kalimat istirja, mengembalikan diri kepada Allah dengan ucapan mereka, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Camkan kalimat ini. Lalu yang ketiga, ketika orang beriman itu mendapatkan nikmat yang besar, maka orang beriman mengatakan alhamdulillah. Kalau Nabi Sulaiman ketika dikasih nikmat oleh Allah, apa kata beliau? Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan ada satu kepingan doa beliau yang sangat pendek dan pelungguh mudah ucapkan, pelungguh mudah amalkan. Kalau kita mendapatkan nikmat Allah, Nabi Sulaiman ngajarin kita haza mim fadli rabbi. Coba ucapkan. Nanti kalau hasil pertanian Bapak Ibu meningkat, tembakaunya mahal, cabenya mahal, jagungnya mahal, padinya mahal, jangan lupa haza mim fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Punya mobil mewah, haza mim fadli rabbi. Punya rumah mewah, haza. Coba semua. Punya rumah mewah, punya mobil mewah,
punya istri baru. Bagi yang menikah, Bu, punya sawah banyak, punya uang banyak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kalimat di surat Al-Isra. Surat Al-Isra terdiri dari 111 ayat. Ayat pertamanya dimulaikan oleh Allah dengan tasbih, dan di penghujung ayat 111 ditutup oleh Allah dengan kalimat tahmid dan takbir. Maka kita coba simpulkan, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kata asra menurut penafsiran para ulama itu al-barq. Apa itu al-barq? Kilat. Kalau dalam ilmu astronomi, asra ini lebih cepat daripada cahaya. Kalau kecepatan cahaya dalam rumus matematika, dalam rumus kimia dan fisika 350.000 kilo per detik. Kira Bu? Bu? Ngantuk? Lanjut. Kecepatan cahaya per detik itu dalam rumus fisika dan astronomi 350.000 kilo per detik. Tetapi bisa dikalahkan dengan perjalanan Nabi Muhammad. Kalau kita duduk di tempat ini, dalam rumus astronomi kita ukur jarak dari bumi ini ke matahari, dari masjid ini, masjid apa namanya? Nurul Hadi, Nyanggi. Kalau kita duduk di tempat masjid Nurul Hadi ini, kita menggunakan rumus astronomi, jarak duduk kita dari masjid Nurul Hadi ini ke matahari kira-kira berapa jaraknya? Pira kilo? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah tasbih. Ada? Nah, karena kalau kita masuk menjawab Isra dan Mi'raj ini harus ada rumus fisika di sini masuk. Karena kalau tidak kita menggunakan teknologi jebol otak teh. Jegol itu. Crazy and Majnun. Jadi jarak pelunggu duduk dalam rumus astronomi dari kita di tempat Nurul Hadi ini kilonya 150 juta kilo. Coba kalau ada punya Google buka dulu. Saya baca di kitab astronomi ini Bapak Ibu. Coba dicocokkan apa benar dengan yang ada di ilmuwan astronomi dengan apa yang ada di Google. Dan kecepatan cahaya per detik itu pelunggu bisa cek di Google. Saya punya kitab astronomi yang ditulis oleh seorang ulama tentang perjalanan matahari, kemudian jarak matahari dengan bintang, jarak bintang dengan bulan, kemudian jarak matahari dengan bumi ini, kemudian kecepatan cahaya. Maka malam ini kita mengupas kecepatan Rasulullah itu jauh lebih dahsyat daripada kecepatan cahaya yang 350.000 kilo per detik. Kata Imam Mutawalli Sa'rawi di dalam kitabnya Isra dan Mi'raj. Apa kata beliau mengomentari kata Asra? Beliau bilang dalam kitabnya, kalau punya nanti kitabnya Isra dan Mi'raj karangan Imam Mutawalli Sa'rawi, guru besar Universitas Kairo, di situ beliau panjang lebar secara teknologi beliau juga kupas. Apa kata Imam Mutawalli Sa'rawi? Andekan seumpama ada pesawat tercanggih di alam ini, taruhlah Amerika mengeluarkan jet super canggih, Jepang mengeluarkan pesawat super canggih, Eropa menurunkan pesawat super canggih. Kalau mengikuti perjalanan Nabi Muhammad yang disebut dengan Asra itu, maka miliaran tahun baru bisa menembus tempat Nabi Muhammad. Kan tidak masuk akal. Ada nggak manusia yang umurnya miliaran tahun? Tidak akan bisa ke tempat itu. Dulu orang Amerika ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad. Pada tahun 1974 ilmuwan hebatnya diturunkan. Salah satu ilmuwan astronot terhebat pada tahun 1974 namanya Neil Armstrong. Ada nama orang seperti itu di sini? Ada tidak? Bu, ada nama Neil Armstrong di sini, Pak? Itu orang Amerika sana. Orang Amerika yang bernama Neil Armstrong
itu diterjunkan dengan menggunakan Apollo 100 hari kurang lebih di angkasa. Kemudian dia memasang teleskop, dia pantau bumi ini dari atas. Ternyata bumi ini gelap. Hanya 2 bumi yang tidak gelap, hanya 2 bumi yang bercahaya. Kemudian 5 tahun setelah dia turun dari angkasa, dia ke Mesir. Di Mesir pada waktu dia makan di rumah makan, di restoran, dia mendengarkan suara azan. Lalu Neil Armstrong ini berhenti makan. Apa katanya? 8 temannya di bawah. Wahai teman-teman, tolong diam dulu. Ini suara yang pernah saya dengar. Suara ini mirip seperti apa yang saya dengar di angkasa. Maka kemudian teman-temannya bilang, lo gila, tidak mungkin suara ini akan bisa menembus ke angkasa. Akhirnya Neil Armstrong membuka tasnya, lalu dikeluarkan teleskopnya. Kemudian di situ terdengar suara azan. Lalu Neil Armstrong ini bertanya pada pelayan, wahai pelayan, itu suara apa? Maka pelayan ini mengatakan, itu panggilan azan bagi orang yang beriman yang akan segera melaksanakan sholat. Oh, ini suara yang saya dengar di langit. Teman-temannya 8 orang itu tidak percaya, menganggap Neil Armstrong gila. Baru kemudian disimak oleh Neil Armstrong. Disitulah kemudian Neil Armstrong itu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena mampu merekam suara azan dari kejauhan. Dan ada 2 kota yang tidak gelap. Setelah dibuka teleskopnya oleh Neil Armstrong, bumi ini dilihat gelap, kecuali 2, Mekah dan Madinah yang bercahaya. Bapak Ibu, tidak heran makanya Mekah itu dikatakan Makkatul Mukarramah. Tidak heran juga kalau Madinah itu dikatakan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Cahayanya mampu menembus alam semesta ini. Kita lanjut kepada ayat yang tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu ada 5 dalam Al-Quran seperti tadi. Ada Abdun, ada Nabi. Di mana kita temukan kata Nabi di dalam Al-Quran? Di surat At-Tahrim ayat pertama, Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardat azwajik. Di mana kita temukan kata Muhammad? Di dalam surat Al-Imran Allah katakan, Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Kemudian yang keempat, nama beliau adalah Rasulullah. Di mana kita temukan di dalam surat Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhiril ayat. Kemudian namanya Ahmad. Kita temukan di dalam Al-Qur'an potongan ayat itu mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Nih 5 arah Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Kita lanjutkan Lailan minal Masjidil Haram. Kata Lailan ini ditafsirkan oleh para ulama. Lailan itu ada 2 penafsiran ulama di situ. Yang pertama sulusul lail. Yang kedua adalah ba'dul lail. Apa makna sulusul lail? Sepertiga malam. Kemudian apa makna ba'dul lail? Ba'dul lail itu adalah sebagian kecil malam. Ini yang membuat orang kafir Quraisy itu gila. Karena tidak menerima perjalanan Isra Nabi Muhammad. Ketika pulangnya Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengumumkan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Lahab, Abu Jahal, malen waktu lalu anang Baitul Maqdis. Loh, malen lalu kata Abu Lahab dan Abu Jahal, kan kewahara idat ini dia masuk akal. Akhirnya Abu Jahal dan Abu Lahab mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy. Lalu kemudian Nabi Muhammad disuruh cerita. Tolong ya Muhammad, ceritakan perjalananmu Isra. Tetapi tidak ada yang mempercayai kecuali pada saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mempercaya. Makanya digelari dia Abu Bakar, digelari dia As-Siddiq. Apa Abu Bakar? Itu bukan nama asli beliau. Lalu siapa namanya Abu Bakar? Kira-kira ada yang bisa jawab? Saya Abu Bakar aslina. Ada yang bisa jawab? Abu Bakar itu nama gelar. Bapak yang pagi-pagi masuk Islam. As-Siddiq itu juga nama gelar. As-Siddiq itu gelar yang didapat oleh Abu Bakar pada saat dia membenarkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nama aslinya adalah Abu Quhafah. Saya Bapak Ibu, Abu Quhafah.
Siapa Bapak? Ya, tolong diingat nama Abu Bakar aslinya adalah Abu Quhafah. Nah, kemudian lailam minal Masjidil Haram. Pada waktu malam, sebagian kecil malam, jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali di muka bumi ini? Kemudian mana masjid yang kedua ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, masjid si pertama arak lebon dunia ini adalah Masjidil Haram. Ingat Bapak Ibu, masjid yang pertama ada di bumi ini adalah Masjidil Haram. Lalu yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari, pira tahun juluan Masjidil Haram si Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah menjawab, 40 tahun juluan Masjidil Haram daripada Masjidil Aqsa. Ini yang kita kupas kenapa masjid disebut dalam perjalanan Nabi Muhammad. Karena Masjidil Haram itu tempat berkumpulnya umat manusia dari seluruh belahan bumi ini. Orang Amerika kalau mau ketemu dengan orang Amerika, ketemu dengan orang Bangladesh, ketemu dengan orang India dari seluruh penjuru dunia ini, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum. Serulah manusia, kata Allah kepada Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Arak si lampa, arak si nunggang onta. Nah, dalam konteks Isra Mi'raj ini Allah melibatkan Masjidil Haram dari perjalanan beliau. Kenapa Masjidil Haram? Satu, mengajarkan kita umat Islam supaya bisa berdamai dengan siapapun. Karena di Masjidil Haram mun pelungguh walalu umrah, walaupun kita dilengkak sama orang India, dia bilang sorry, afwan, dia bilang kita tersenyum. Mulai Lombok menara dengan lengkak ide kenyakan sembahyang silia pendek, sili. Tapi kalau di Mekah jutaan manusia di Masjidil Haram, ada 4 mazhab muncul di situ. Ada mazhabnya Imam Syafi'i, ada mazhabnya Imam Maliki, ada mazhabnya Imam Hambali, ada mazhabnya Imam Hanafi. Di situ ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Tapi kita yang mazhab Imam Syafi'i, kalau bawa mazhab Imam Syafi'i ke Mekah tidak laku. Contoh, wanita dengan laki-laki bersentuhan kulit batal tidak? Di Lombok batal bagi kita penganut mazhab Imam Syafi'i, tapi di Mekah tidak batal. Kalau pelungguh bertahan dengan mazhab Imam Syafi'i sampai kiamat, pelungguh tidak akan bisa tawaf. Betul? Karena lautan manusia, orang perempuan banyak. Saya berdiri, begitu pelungguh istilam, Bismillah ya Allahu Akbar, masih melangkah 1 langkah sudah digesek sama perempuan saking banyaknya. Batal tidak? Kalau mazhab Imam Syafi'i batal tidak? Kita talfik mengambil mazhab Imam Maliki yang tidak membatalkan bersentuhan laki dan perempuan. Dalam konteks tawaf ini kita boleh mengambil salah satu mazhab yang membolehkan bersentuhan. Lamun dejauh mazhab Imam Syafi'i berudah leka 1 Bismillah ya Allahu Akbar kesentuh, pergi sudah keluar wudu. Kapan bisa tawafnya? Mati kita baru bisa tawaf. Betul? Di situ tidak ada imam yang kunut. Itu mengajarkan kita karena ketemunya kita semua. Makanya Bapak Ibu, persoalan kunut dengan tidak kunut jangan dipersoalkan. Yang mau kunut silahkan kunut, yang tidak kunut juga tidak masalah. Saya mau tanya, Bapak yang pernah haji, ada enggak Imam Sudais pernah mengajak kita kunut? Imam-imam Masjidil Haram itu kunut enggak kita waktu subuh? Kunut apa tidak? Kok tidak berani menjawab? Kunut apa tidak? Tidak. Tapi kalau kita di Lombok pelungguh mazhab Imam Syafi'i kunut,
yang kunut boleh, yang tidak kunut boleh, yang tidak boleh yang tidak sholat. Betul? Betul? Yang gini-ginikan telunjuknya boleh, yang tidak mengginikan telunjuknya boleh, yang tidak boleh yang tidak sholat. Betul? Jangan. Kemudian yang mau pakai celana cingkrang boleh, yang tidak mau pakai celana cingkrang boleh, yang tidak boleh yang melondan. Betul? Bagaimana rupa orang melondan di dalam masjid? Betul? Nah, itulah kemudian Masjidil Haram ditampakkan oleh Allah, mengajarkan kita bisa berbeda dengan siapapun. Kenapa perbedaan ini sunatullah dan sudah disebut oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Selaku manusia, aku ciptakan kalian laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Yang terbaik di sisi Allah adalah bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya pangkat, bukan orang yang punya rumah mewah, bukan orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Betul tidak? Makanya Masjidil Haram agen tak aman. Muntuah tamale masjid, boleh pakai baju hijau tidak? Yang mau pakai baju hijau pakailah sesuai selera pelunggu. Yang mau pakai baju coklat pakailah baju coklat. Yang mau pakai baju hitam pakailah baju hitam. Satu tujuan kita kalau sudah ada di masjid, semua perbedaan itu hilang. Yang ada adalah tujuan kita tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sama-sama kita ruku, sama-sama kita sujud, semata-mata mencari ridho Allah. Makanya momentum Isra Mi'raj adalah supaya kita berjiwa masjid. Yang jenderal masuk ke masjid, kalau dia belakangan, di belakang sapnya. Yang menteri masuk ke masjid, kalau dia di belakang, belakangan datang, belakang. Jangan mentang-mentang jadi jenderal, jangan mentang-mentang jadi menteri, kemudian orang yang sudah bersaf itu dilanggar, kemudian menerobos. Tidak. Jadi sholat itu menyatukan kita semua umat Islam. Apapun mazhab pelunggu, apapun organisasi pelunggu, mau NU silahkan, mau NW please deh, mau Muhammadiyah silahkan. Yang penting jaga persatuan dan kesatuan. Saya mau tanya, sama enggak sholat kita dengan Muhammadiyah? Sama apa tidak? Ruku kita sama apa tidak? Orang NU sama enggak? Orang NW sama enggak? Orang Yatopa sama enggak? Sama. Rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, Tuhan kita juga sama. Maka jangan saling mencela. Belum tentu yang kita cela itu lebih baik daripada kita. Surga bukan di tangan Tuan Guru, neraka juga bukan di tangan Tuan Guru. Jangan sedikit-dikit mengatakan you neraka, you kafir, you sesat. Emang balok lo yang punya surga? Jadi jangan. Apa kata Allah di dalam hadis kursi? Ini tolong diingat. Sebanyak napas hambaku di muka bumi itu, itulah jalan menuju aku. Makanya dalam falsafah bahasa Indonesia banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Manggi. Apa namanya nih? Yanggi, arak lengan lau, arak lengan bat, arak lengan timu, bedai titelet ini, tiang lengan kelayu. Terus kemudian ada teman dari Mas Bage, ketemu kita di sini. Indah tidak? Indah tidak? Itu Islam. Makanya Masjidil Haram disebut supaya siapapun kita umat Islam, sepanjang rukun iman kita sama, rukun
Islam kita sama, Tuhan kita juga sama. Jangan mencela. Nanti urusan kita di hadapan Allah. Kalau masalah kunut seperti tadi, menggerak-gerakkan telunjuk, kemudian mengangkat celana ke atas mata kaki, itu persoalan bahule. Itu persoalan khilafiyah. Jangan dibawa-bawa, jangan diperbesar. Yang perlu pelungguh tanyakan, kenapa tidak sholat subuh? Kenapa tidak sholat zuhur? Yang namanya kita mi'raj bukan tanggal 27 Rajab. Ini namanya pengukuhan, ibarat orang wisuda seremonial. Tapi mi'raj yang sejati adalah kita sholat 5 kali sehari semalam. Itu namanya mi'raj. Makanya dijawab oleh Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang pelungguh, sembahyang tiang adalah sedang dalam keadaan mi'raj. Berapa alam yang ditembus oleh baginda Rasul sampai menghadap Allah? Satu, namanya alam nasut. Yang kedua, namanya alam malakut. Dan yang ketiga, namanya alam jabarut. Dan yang keempat, namanya alam lahut. Makanya ilmuwan barat jogang tidak mampu memikirkan perjalanan Isra Mi'raj, karena memang bukan akal, tetapi iman pelungguh. Makanya ketika sebelum diisrakan Nabi Muhammad, dibedah dulu dadanya, lalu ditanamkan 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah iman, kekuatan yang kedua adalah hikmah, dan kekuatan yang ketiga adalah ilmu. Ini syarat oleh awak Rasulullah yang penuh taek menghadap Allah. Simbe kenana alam nasut. Alam semua manusia dibuka oleh Allah buat Nabi Muhammad. Lengan timur sampai barat. Kalau 7 miliar manusia di saat Rasulullah sedang Isra dan Mi'raj, maka 7 miliar itulah yang ditampakkan oleh Allah untuk diperlihatkan oleh Allah semua isi dunia yang namanya manusia. Makanya alam pertama yang dilakukan oleh baginda Rasul sebelum masuk ke alam lahut adalah alam mengenal seluruh manusia. Tuh, tidak ada seorang makhluk di alam semesta ini yang diperlihatkan oleh Allah sejumlah manusia di alam semesta ini kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian semua manusia, yang pertama kita kembali kepada apa yang dibekali oleh Allah kepada Nabi Muhammad, iman. Makanya kita sebagai orang beriman harus betul-betul hakul yakin. Bukan hanya sekedar ilmu yakin, bukan hanya sekedar ainul yakin, tapi pada puncak keyakinan yang maha dahsyat yang disebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di puncak keyakinan. Nah, apa iman? Apa iman yang ada di dalam dada beliau? Beliau mendefinisikan al-imanu uryanun wa libasut taqwa wa zinatul haya wa samaratuhu al-ilm. Iman itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendefinisikan yang pertama, kata beliau, iman itu adalah sesuatu yang telanjang, melondang. Apa bahasa pelunggu kalau telanjang bahasa sini? Oh, besengkaru. Loh, besengkaru. Lek keloyu bekelombas. Mulai mas bagi apa mi yuk melondang. Apa? Oh, besengkaru. Cocok yang pun narak falsafah Lombok. Apa ngana? Lain jajah, lain garupok, lain bahasa, lain gobok. Dengan Lombok Tengah gana besengkaru, dengan Kelayu ngana bekelombas. Bahasa Kelayu bekelombas, bahasa Lombok Tengah besengkaru. Betul tidak? Betul tidak? Nah, jadi iman itu adalah telanjang, besengkaru, melondar. Lalu bajunya apa? Walibasut taqwa. Bajunya itu adalah takwa. Inilah yang menjadi penghias iman. Kita mengaku diri beriman, tapi takwa enggak ada, nol besar, Bapak Ibu. Makanya Nabi merilis 4 manusia yang sudah mendapatkan tiket kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang kedua, lisanun fasih. Yang ketiga, wajhun malih. Yang keempat, yadun sahih. 4 manusia siwah bahagia dengan dunia sampai akhirat. Yang pertama, qalbun taqi. Apa itu qalbun taqi? Jawaban daripada baju iman yang tadi, walibasut taqwa. Dan Allah menjawabnya juga dalam Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Kemudian Allah jawab juga di dalam ayat lain, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Jadi inilah yang kita bawa. Pakaian iman itu adalah takwa. Kemudian walibasut taqwa wazinatul haya. Perhiasannya adalah malu. Orang beriman itu harus malu. Malu tidak sholat, malu tidak puasa, malu tidak berbuat baik. Itulah orang beriman. Kemudian buah daripada iman itu adalah ilmu. Inilah yang tertanam di dalam diri Rasulullah. Kemudian yang kedua, ilmu. Ilmu ini ada 3 huruf, ain, lam, dan berapa? Coba sebut. Ain, lam, dan mim. Ain itu apa maknanya? Ilin. Kemudian lam itu maknanya latif. Mim itu maknanya mulk. Ilin itu orang yang berilmu. Makanya Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj menembus alam nasib semua alam manusia, dia diangkat oleh Allah kemudian menuju alam malakut, alamnya para malaikat. Itu semua malaikat itu diperlihatkan oleh Allah. Malaikat Jibrilnya, malaikat Mikail, Israfilnya, semua malaikat yang 25 yang kita percaya 10 malaikat itu sudah ditransparan oleh Allah, yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah sesuai dengan huruf ain pada kata ilmu. Jawabannya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian mul, latif itu artinya apa? Lemah lembut. Orang yang berilmu Rasulullah itu orang yang lemah lembut. Dari mana kita tahu beliau setelah dibekali ilmu oleh Allah diangkat derajatnya? Kemudian dari kata ilmu itu beliau adalah orang yang lemah lembut. Jawabannya, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau bukan karena rahmat Allah yang ditanamkan di dalam hati Rasulullah diberikan oleh Allah kelembutan hati. Makanya orang yang berilmu dilembutkan hatinya oleh Allah dan akan diberikan kekuasaan oleh Allah. Jadi kita kembali kepada lailam minal masjidil haram. Perjalanan dari Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa 40 hari 40 malam perjalanan. Tetapi Nabi itu jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa menit saja. Nah, alam yang ditempuh pertama kali alam nasut. Semua manusia dibukakan oleh Allah. Kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril ditanya, siapa orang tua yang sedang berzikir ini? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, dia adalah bapak daripada Nabi. Dia adalah Ibrahim Khalilullah. Nabi yang pertama kali putih rambutnya, kata malaikat Jibril, adalah Nabi Ibrahim. Apa pesan Nabi Ibrahim di langit ketujuh buat Nabi Muhammad? Nah, ini penting Bapak Ibu. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, salamku li umatda Muhammad. Ini Nabi Ibrahim menitipkan salam, embeng umat ne amalan. Siapa orang yang mengamalkan 100 kali, maka 1 pohon tumbuh di dalam surga. Apa amalan yang diberikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdi. Bisa pelunggu baca? Coba ulangi. Ulangin. Saya membaca kalimat ini kelema nih.
kah sembahyang subuh? Satu sekali subhanallah wa bihamdi, maka Allah menumbuhkan satu pohon di dalam surga. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari pagi sampai malam, dijaga rezeki pelunggu oleh Allah. Kalau pelunggu baca habis maghrib, dari habis maghrib itu Allah akan simpankan pelunggu rezeki sampai besok. Lalu ditambah amalannya. Apa amalannya? Sebelum maghrib dan sesudah isya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim satu sekali, maka segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Kedua, satu pohon tumbuh juga di dalam surga. Ini dahsyatnya amalan yang diberikan oleh Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian masuk Sidratul Muntaha. Di situ malaikat Jibril ngangkat tangan. Ini makanya dahsyatnya yang namanya Isra dan Mi'raj. Ya Muhammad, kalau sudah sampai ke Sidratul Muntaha ini saya tidak bisa masuk. Saya tidak bisa masuk karena ini bukan ranah malaikat. Ini sudah masuk ranahnya Allah. Maka sampai di sini saya antar engkau. Maka begitu masuk Nabi Muhammad menembus yang namanya Sidratul Muntaha, di situ banyak sekat. Di situ banyak hijab, dinding-dinding. Jarak antara tembok yang satu dengan tembok yang lain disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Hanya Nabi Muhammad yang mampu menembus itu. Kemudian setelah Sidratul Muntaha dia tembus, dengan semua hijab itu dibukakan oleh Allah dan malaikat tidak mampu mengikuti rekam jejak Nabi Muhammad, maka beliau dinaikkan statusnya kembali, naik menuju Rafrafil Ahdor. Setelah Rafrafil Ahdor di situ ada sekat, naik lagi ke Arsy. Di Arsy itu ada sekat tembus dengan Nabi Muhammad, naik lagi ke Istawa. Begitulah di situ bertemu dengan Allah. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah? Yang pertama, ketika dia berjumpa dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Yang tembaca kalimat tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, itu adalah awal perjumpaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah ketika menerima perintah salat. Lalu yang kedua, apa jawaban Allah ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah dijawab oleh Allah, Nabi Muhammad minta lagi. Tidak hanya sekedar dia dihormati, tetapi juga umatnya, pelunggu, dimohonkan oleh baginda Rasul. Apa kata Rasulullah kepada Allah? Ya Allah, tambah lagi. Maka Allah menjawab, apa kata Allah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mendengar itu gempar Sidratul Muntaha, gempar langit ketujuh. Lalu ada malaikat menyeru kepada Allah. Apa kata malaikat ini? Ya Allah, siapa yang kau jawab salamnya ini ya Allah? Maka Allah menjawab, yang aku jawab salamnya tadi itu adalah Ahmad atau Muhammad. Lalu bagaimana dia ya Allah? Dia adalah makhlukku yang mulia. Maka kalian saksikan semua malaikat tentang hambaku yang mulia adalah Ahmad atau Muhammad. Maka disitulah malaikat diperintahkan oleh Allah mengucapkan kalimat tasahud. Apa katanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu yang terbaca di dalam kalimat tahiyat. Itu salamnya Nabi Muhammad, dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayuhan Nabi, jawaban Allah. Kemudian juga Allah mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Inilah oleh-oleh yang pelunggu dapatkan kita Mi'raj itu 5 kali. Kita Mi'raj itu adalah seremonial mengingat perjalanan Nabi Muhammad. Sejatinya pelunggu Mi'raj adalah setiap sholat 5 waktu. Makanya di dalam kitab tidak ada sholat yang ditamatkan. Denara dengan nama tang sembahyang di dalam kitab. Tetapi banyak orang yang belajar tarekat tiba-tiba berhenti sholat. Betul tidak? Saya mau kupaskan, langsung saya tutup. Tarekat apa yang pelunggu pelajari? Tarekat Qadariyah. Saya bukakan tarekat Qadariyah mengenai sholat. Siapa pendiri tarekat Qadariyah? Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab beliau namanya Sirul Asrar, catat. Yang kedua kitab beliau namanya Fathur Rabbani. Dalam bab sholat tidak ada sepotong kalimat yang menganjurkan orang belajar tarekat Qadariyah menamatkan sholat. Buka kitab Imam Syafi'i fikih namanya Al-Um. Kitab karya Imam Syafi'i yang berjilid-jilid namanya Al-Um. Di bab sholat penjelasan Imam Syafi'i tidak ada satu potong kalimat, wahai umat Islam, berhentilah kau sholat jikalau engkau sudah belajar tarekat, sudah belajar hakikat, belajar makrifat. Kita cek kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pendiri dari tarekat Qadariyah yang sudah mendapatkan gelar Sultanul Aulia. Di dalam kitab beliau tidak ada kalimat yang menyuruh orang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, selesai kamu sholat. Apa katanya? Cukup dengan niat. Oke, sekarang kita buktikan. Coba Bapak berniat mau minum, bisa sampai nggak air itu ke situ? Sajakku melenginem karena aku haus, terus pelunggu metem pantu ai ini ke iya tama ai sino bait ai ini kene iya ta tama pendek besura pendek. Masa ada sholat cukup dengan niat? Masa sholat kita dikatakan sholat ampas-ampas? Ada enggak pisang yang tidak punya kulit? Arak puntin dia beri kulit? Arak manusia dia beri kulit? Munara manusia dia beri kulit? Ia rana kuntilanak, jerangkong. Jadi jangan melecehkan sholat. Lagi saya bukain tarekat Naksabandiyah. Siapa pendirinya? Imam Bahauddin An-Naksabandi. Di dalam tarekat beliau satu potong kalimat tidak ada mengatakan kalian semua pengikutku yang mengikuti amalanku, amalan Imam Bahauddin An-Naksabandi, boleh kalian meninggalkan sholat. Tidak ada. Lalu datang Imam Maliki bawa kitab. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Maliki punya kitab namanya Al-Muwatta. Di bab sholat beliau menjelaskan tidak ada sholat yang kemudian selesai dengan nama tang sholat. Sholat secara bahasa dalam kitab I'anatul Talibin. Maka anak mahat yang belajar kitab I'anatul Talibin, di situ definisi sholat. Yang pertama secara bahasa lugotan ad-doa, berdoa sholat ini. Si kedua adalah dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ia aran sholat, munda sholat ngene. Wah ada sholat sama kakak, wah piran beru. Cukup sini atau aku aja waingku wale Mekah tak aku piran jadi cukup Mekah. Jangan tertipu dengan seperti itu. Nabi, kita buka dalam hadis Al-Bukhari, Muslim, berjilid-jilid, ratusan ribu hadis berbicara tentang salat. Apa katanya di situ hadis tentang salat Nabi Muhammad? Tuh dengar. Sallu
caramu, seperti caraku. Rasulullah diberikan oleh Allah syariat, diberikan tarekat, diberikan syariat, diberikan hakikat, diberikan makrifat, tidak pernah meninggalkan sholat. Paling jauh sholat ini diambil oleh Rasulullah sampai menembus alam malakut, alam lahut, alam jabarut. Saking pentingnya sholat. Kalau tidak ada sholat, hancur dunia ini Bapak Ibu. Hancur dunia ini. Dan manusia tidak akan pernah mengenal Allah kalau tidak ada sholat. Kalau tidak ada sholat, Abu Bakar sholat tidak. Abu Bakar dalam riwayatnya tidak pernah meninggalkan sholat. Kok kita bukan imam, bukan ulama, bukan ustaz, sembarangan mengatakan kanggo tenamatang sholat. Contoh, muna tentu kanggo namatang sholat. Lihat Datuk Umar Kelayu, ulama pertama di Mekah, ulama pertama di Lombok ini pada tahun 1745. Kemudian murid beliau Tuan Guru Soleh Hambali, murid beliau Tuan Guru Lopan, murid beliau itu banyak Tuan Guru Mali di sana, di Jurang Jalek, dan banyak. Kalau memang Datuk Umar Kelayu itu menamatkan sholat, tidak ada Masjid Al-Umari sampai hari ini. Maka saya dan semua orang Kelayu itu tidak akan sholat. Betul? Ini buktinya. Masjidil Haram, kalau memang Nabi menyuruh orang sholat, berhenti sholat, kenapa Masjidil Haram 24 jam tidak pernah sepi? Jam seke dia datang, orang di situ nunggu waktu subuh jam 3. Nih tanya sebeton tiang ini bareng tiang umrah. Jam 3 ahli Masjidil Haram tak tengah waktu subuh. Kalau memang Nabi melarang orang untuk sholat, kanggo namatang sholat, lain gusur Masjidil Haram si pemerintah. Kalau memang Nabi melarang orang sholat, kenapa Nabi membangun masjid pertama namanya Masjid Kuba? Itu tempat orang sholat apa tidak? Masjid itu tempat orang sholat apa tidak? Kalau memang Nabi melarang orang sholat, menamatkan sholat, kenapa Masjid Nabawi ini jutaan manusia 24 jam tidak pernah berhenti? Kenapa kalau memang Nabi melarang orang sholat, kenapa Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Ismail dan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, kenapa Masjidil Aqsa ini sampai sekarang masih? Apakah ada di dalam kitab yang menyuruh kita menamatkan sholat? Mbeya bareh bareng-bareng bedah kitab ini. Munara dengan namatang sholat. Apa gunanya masjid ini segini belekna Nurul Hadi cahaya petunjuk? Apa gunanya masjid-masjid sejarah sampai itu di Pengkores? Itu sejarah Masjid Pengkores. Tahu Pengkores? Di mana namanya Pengkores itu? Di Kopang kan? Kopang apa tidak? Tahu sejarahnya Masjid Pengkores itu dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim. Siapa Maulana Malik Ibrahim? Pimpinan tertinggi 9 wali Songo itu. Kalau memang Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang menamatkan sholat, maka tidak ada Masjid Demak yang ada di Demak sekarang ini. Denara masih Demak. Kemudian Masjid Kudus, Sunan Kudus, saya pernah ke sana, Denara. Tetapi siapa yang mempelopori orang namatkan sholat? Ia malas Denara di kitab Bapak Ibu. Makanya kita memperingati Isra Mi'raj ini adalah supaya kita Mi'raj bilang waktu, supaya naik yang namanya Mi'raj itu, kualitas sholat kita ditingkatkan. Karena dengan sholat inilah seluruh amal-amal ibadah kita akan mengikuti sholat ini. Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti adalah sholat. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Kan tak tene jelu, wah jam 10. InsyaAllah lawan tu sambung malak. Yang penting pelungguh pahami Isra dan Mi'raj itu perjalanan rohani Bapak Ibu. Perjalanan kita menuju Allah. Itu sebabnya luar biasa Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu.
Allah mengungkap misteri apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan semua alam itu dibuka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inti dari perjalanan beliau adalah kita mi'raj, kita melaksanakan salat. Hakikat mi'raj itu adalah pelungguh salat 5 waktu. Itu namanya Isra dan Mi'raj. Isra-nya pelungguh berjalan ke masjid, Mi'rajnya pelungguh takbir, kemudian rukuknya pelungguh, sujudnya pelungguh, tahiyatnya pelungguh, salamnya pelungguh. Itulah pelungguh mi'raj. Kita masing-masing sedang menghadap Allah. Bagi orang yang mi'raj dalam salatnya, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata Kusairi salah, jangan masukkan di dalam hati. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi